Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-37, Maut Bermata Satu, bagian yang kedua, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang kedua. Lelaki berpakaian penuh tubuh itu berhenti di depan pintu gerbang Kadipaten. Ada sesuatu pada wajah orang ini yang membuat dua pengawal pintu gerbang memperhatikan gerak-geriknya dengan rasa curiga. Orang ini memiliki mata kiri yang ditutup dengan sepotong kulit hitam berbentuk bundar. Kulit ini melekat ketat karena seutas tali mengikatnya ke belakang kepala lewat kening dan pipi. Salah seorang pengawal pintu gerbang melangkah mendekatinya lalu menegur, "Apa perlumu berdiri di depan pintu gerbang Kadipaten?" Yang ditegur tidak menjawab ataupun berpaling, membuat pengawal tadi seolah-olah dianggap angin. "Kalau dia tidak mau pergi, hajar dengan tombak," berkata pengawal satunya. "Nah, kau dengar apa yang kawanku bilang? Lekas pergi dari sini, kalau tak ingin kepentung dengan batang tombak." Seperti tidak mendengar ancaman orang, lelaki bermata satu tadi terus saja memandang ke bagian dalam pintu gerbang, malah bertanya tanpa menoleh, "Ini gedung kediaman Adipati. Apa kau kira bapak moyangmu yang tinggal di sini?" Si pengawal membentak karena jengkel. "Kalau begitu suruh Adipati keluar, katakan aku ingin bertemu dia." Pengawal yang satu jadi tak sabar. Sekali lompat dia sudah ayunkan tombaknya ke batok kepala lelaki bermata satu. Buk! Kepala itu memang kena digebuk. Tapi bersamaan dengan itu terdengar pula suara trang. Batang tombak yang dipakai memukul patah dua. Yang dipukul tampak tenang-tenang saja, seperti tidak merasakan apa-apa. Kagetlah dua pengawal tadi, antara percaya dan tidak melihat kenyataan itu. Pengawal kedua tusukkan tombaknya ke perut orang itu. Duk! Tombak bukan saja tak mampu menembus perut, tapi malah terlepas mental dari genggaman si pengawal. Tangannya terasa pedas panas. Kedua pengawal ini serta-merta jatuhkan diri dengan muka pucat. Yang satu cepat berkata, "Orang gagah, maafkan kami yang tidak melihat siapa gerangan yang datang. Kau tentu orang sakti yang tengah ditunggu-tunggu Adipati. Kau pastilah Munding Tambak Sati. Siapa aku kau tak perlu tahu. Lekas panggil Adipatimu, suruh dia keluar menemuiku." "Mohon maafmu orang gagah, saat ini Adipati Unggul Jongrang belum kembali dari kota raja. Kau berani dusta bangsat." Si mata satu jambak rambut pengawal yang barusan bicara hingga pengawal ini mengerenyit kesakitan. "Dia tidak berdusta," kawannya cepat berkata. "Adipati pergi sejak 3 hari lalu. Rasanya 3 hari lagi baru kembali." Si mata satu diam sejenak. Akhirnya dia berkata, "Baik, aku akan pergi sekarang. 3 hari lagi aku kembali kemari. Sebelum pergi aku akan memberikan satu peringatan untuk Adipatimu itu." "Peringatan apa itu orang gagah?" bertanya si pengawal. Namun dia tak pernah mendengar jawaban pertanyaan itu, karena tiba-tiba saja lelaki tak dikenal bermata satu menghantam batok kepalanya dengan pinggiran tangan kanan. Prak! Kepala itu rengkah, tubuhnya bergelimpang di tanah tanpa nyawa lagi. Kawannya menjadi pucat pasi wajahnya, ketakutan setengah mati. "Katakan pada Adipatimu, aku akan kembali ke sini. Jika aku datang lagi, kepalanya akan kupecahkan seperti kepala kawanmu itu. Katakan padanya, dengar."
Saya dengar, jawab si pengawal sambil membungkuk hampir menyentuh tanah. Dia tak berani memandang wajah orang. 3 hari berselang, rombongan berkuda terdiri dari 6 orang itu memasuki halaman gedung kadipaten. 4 orang prajurit di sebelah belakang, 2 di depan adalah Adipati Unggul Jonggrang. Yang satu lagi seorang lelaki berpakaian biru gelap, bermuka tirus dengan parut bekas luka pada pipi kirinya. Parut ini membuat tampangnya yang seram jadi tambah angker. Di pinggangnya tersisip sebilah pedang pendek yang gagangnya digantungi umbai-umbai berwarna biru. Sahabatku Munding, akhirnya kita sampai juga. Syukur kita bertemu di perjalanan. Kalau tidak, aku pasti akan menunggumu penuh was-was. Sambil berkata begitu, Unggul Jonggrang melompat turun dari kudanya. Lelaki separuh baya bermuka cacat yang dipanggil dengan nama Munding menghela napas dalam. Tepuk-tepuk debu di pakaiannya, lalu dengan gerakan enteng melompat turun dari kudanya. Melihat begini mewahnya gedung kediamanmu, kurasa aku akan betah tinggal di sini, berkata si muka parut yang dikenal dengan nama Munding Tambak Sati. Aku gembira mendengar ucapanmu itu, Munding. Mari masuk ke dalam, kita mandi dulu, makan minum, lalu istirahat. Mandi, makan minum, istirahat. Apa hanya itu? Bertanya Munding Tambak Sati. Maksudmu? Tanya Unggul Jonggrang sembari menduga-duga. Yang ditanya menyeringai lebar. Ternyata Munding Tambak Sati memiliki seluruh gigi berwarna hitam mengkilat. Segumpal tembakau yang selalu dihisap-hisapnya tampak terselip di belakang bibirnya. Kulihat udara di sini cukup dingin. Ini menggelisahkanku kalau harus tidur sendirian. Mendengar kata-kata kawannya itu, Adipati Unggul Jonggrang tertawa bergelak. Sebagai sahabat tentu saja aku tahu kesukaanmu, Munding. Bahkan lebih dari itu, potongan dan warna kulit yang kau sukai pun aku tahu. Semua sudah kusuruh siapkan, Munding. Jangan khawatir. Munding ikut tertawa berderai dan tepuk-tepuk bahu Adipati itu. Pada saat kedua orang itu menaiki tangga depan gedung kadipaten, datang menyambut seorang pengawal. Setelah memberi hormat, pengawal itu segera berkata, "Ada laporan sangat penting harus segera saya sampaikan, Adipati." Pengawal gendeng, napasku masih sesak, duduk pun belum, dan kau berani mengganggu. Maafkan saya, Adipati, kalau tidak saya laporkan nanti. Nanti saja, bentak Unggul Jonggrang. Si pengawal tak berani angkat kepalanya lagi. Sebaliknya Munding Tambak Sati tegak sesaat di hadapan si pengawal. Tampaknya dia seperti memikirkan sesuatu. Kemudian orang ini bertanya, "Katakan padaku apa yang tadi hendak kau laporkan pada Adipati. Apakah betul-betul penting?" "Sangat penting. Seorang tak dikenal datang kemari, katanya ingin bertemu Adipati." Lalu pengawal itu menceritakan apa yang terjadi 3 hari lalu. Mendengar keterangan itu, Unggul Jonggrang tak jadi masuk ke dalam gedung. Saling pandang dengan Munding Tambak Sati, lalu menanyai pengawal itu tentang ciri-ciri orang yang datang dan membunuh kawannya. Si pengawal menerangkan ciri-ciri orang itu. Kembali Unggul Jonggrang dan Munding Tambak Sati saling pandang. Satu-satunya orang sakti bermata sebelah adalah Tubagus Jelantik, bergelar Maut bermata satu. Tapi tempatnya jauh dari sini. Dengan dia aku tak punya saling sengketa. Mungkin manusia bernama Joran Kemitir yang katamu pernah bersumpah hendak membunuhmu sekeluarga.
Unggul Jongrang gelengkan kepala. Tak bisa jadi, katanya. Ciri-ciri orang itu tidak sama dengan Joran. Lagi pula Joran tidak buta sebelah. Tubagus Jelantik juga tak mungkin karena dia berambut kelabu, berjanggut dan berkumis lebat. Lalu siapa yang datang itu? Dan mengapa memberi peringatan dengan cara membunuh pengawal tak berdosa? Tanya Munding Tambak Sati. Kita harus menemukan jawabannya malam ini, ujar Unggul Jongrang. Kau harus berhati-hati, lipat gandakan pengawalan. Malam ini terpaksa aku tidak tidur dan bersenang-senang. Aku akan melakukan pengintaian. Belum tentu dia datang malam hari, Munding. Kenyataannya dia muncul siang bolong dan membunuh seenak udelnya. Ganas, terus terang, aku benar-benar gembira kau berada di sini. Munding Tambak Sati tersenyum. Jangan khawatir, sahabat. Malam ini kau boleh istirahat sehabis berjalan jauh. Serahkan semua kesulitanmu padaku. Munding Tambak Sati usap-usap dadanya. Kedua orang itu kemudian masuk ke dalam gedung kadipaten. Lelaki berpakaian dekil bermata satu itu duduk terjuntai di cabang pohon rambutan. Berulang kali tangannya memetik dan memakan rambutan yang manis, langsung menelan bersama bijinya. Cabang rambutan hutan itu tak seberapa besar, bahwa dia bisa duduk di situ tanpa cabang itu melentur runduk, menyatakan bahwa siapapun dia adanya, orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Sambil menyantap rambutan, mata kanannya jelalatan kian kemari. Di sebelah barat tampak kemerahan tanda sang surya sebentar lagi siap akan tenggelam. Burung-burung kelewat beterbangan liar kian kemari. Malam ini dendam berdarah akan kutagih. Malam ini bangsat keparat itu akan kutanggalkan kepalanya. Akan kukorek jantung dan hatinya. Akan kuhirup darahnya. Anak-anakku, kalian berdua akan tentram di alam baka kalau manusia pembunuh itu sudah mampus. Sudah mampus malam ini. Orang di cabang pohon rambutan itu tiada hentinya mengulang kata-katanya itu. Sikap dan ucapannya seperti orang kurang ingatan. Apa yang diucapkannya itu seperti mendendangkan nyanyian tak karuan. Terkadang raut wajahnya membersihkan dendam kemarahan. Terkadang dia tertawa gelak-gelak, dan selagi dia mengumbar tawa inilah seorang pemuda tiba-tiba saja muncul dan duduk di cabang sebelah bawah cabang yang diduduki si mata satu. Sahabat, hari ini rupanya kau mendapat rezeki besar, hingga girang dan tertawa tiada henti. Pemuda yang baru datang menegur. Lelaki bermata satu hentikan nyanyiannya, berpaling ke arah si pendatang lalu bertanya perlahan, "Siapa kowe?" Pemuda itu berpakaian putih menggaruk kepalanya lebih dulu beberapa kali baru menjawab, "Namaku Wiro Sableng. Kau sendiri siapa?" Wiro Sableng. "Seorang gendeng rupanya," ujar si mata satu. Lalu tak acuh dia kembali bernyanyi dan tertawa. Selesai bernyanyi, tiba-tiba dia bertanya, "Pemuda gondrong, mengapa kau berada di tempat ini? Kulihat kau bukan orang sekitar sini." "Kau betul, sahabat. Aku pengelana tolol dan Sableng." "Apakah kau sahabatnya Unggul Jongrang?" "Siapa itu Unggul Jongrang?" Pemuda berpakaian serba putih yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng balik bertanya, "Adipati Keparat yang malam ini bakal mampus." Malam ini bakal mampus katamu?" "Betul. Dia pantas dibunuh." "Siapa yang akan membunuh?" tanya Wiro lagi. "Aku." Orang itu menepuk dadanya. "Aku Joran Kemitir yang akan membunuhnya. Aku akan mengirimnya menghadap setan neraka." "Rupanya kau punya silang sengketa dengan adipati itu."
Bukan hanya silang sengketa, tapi dendam berdarah. Dua anakku menemui ajal dibunuhnya. Istriku diculik dan diperkosa. Malam ini dia harus mampus. Aku tahu dia pasti sudah kembali dari kota raja. Jika kau membunuh seorang adipati, pasukan kadipaten, bahkan mungkin pasukan kerajaan akan memburu dan menangkapmu. Kau akan dihukum pancung. Joran Kemitir tertawa bergelak. Siapa yang akan sanggup memburuku? Siapa yang sanggup menangkapku? Siapa yang sanggup memancungku? Lihat, Joran Kemitir gerakan tangan kanannya memukul batang pohon rambutan yang besar dan keras itu. Brak! Batang itu hancur dan patah. Wiro tersentak kaget dan buru-buru melompat sebelum pohon rambutan itu tumbang. Orang Sedeng ini nyatanya memiliki ilmu tinggi, berkata pendekar 212 dalam hati. Sahabat, aku kagum melihat kehebatan ilmumu, tapi aku yakin adipati musuhmu itu juga memiliki kepandaian. Lain dari itu, gedung kediamannya pasti dikawal ketat, dan bukan mustahil dia dikawal pula oleh ahli-ahli silat tingkat tinggi. Joran Kemitir menatap wajah Wiro Sableng dengan matanya yang cuma satu. Sesaat kemudian, dia menyeringai dan bertepuk-tepuk keningnya seraya berkata, "Semua itu sudah ada di sini, sudah ada di benakku. Unggo Jongrang boleh punya selusin pengawal berkepandaian tinggi. Semua akan kubabat, akan kubunuh. Apakah kau juga akan melindungi adipati keparat itu? Kenal pun aku tidak dengan dia. Mengapa mencampaikan diri membantu orang? Lagi pula aku punya kepandaian apa untuk menolongnya? Sekali kau pukul kepalaku pasti remuk," sahut Wiro. "Tapi sebagai sahabat, apakah aku boleh ikut melihat segala apa yang bakal kau lakukan?" "Tidak, kita tidak bersahabat, karenanya kau tak boleh ikut campur," jawab Joran Kemitir. "Siapa bilang aku ingin ikut campur urusanmu? Aku hanya ingin melihat kehebatanmu yang mengagumkan." "Tetap tidak bisa," kata si mata satu tandas. Malam ini pasti mampus, pasti. Tapi jika kubunuh sekaligus, terlalu enak baginya. Dia tidak akan merasakan bagaimana dicekam rasa takut. Bagaimana sakitnya kehilangan dua anak sekaligus? Bagaimana mengetahui istri diculik dan diperkosa? Tidak, dia tidak boleh mati sekaligus. Dia harus sekarat setelah menderita lahir batin lebih dulu, baru mampus. Jadi dia boleh tidak mampus malam ini, tidak malam ini. Manusia aneh, kelihatannya agak miring, tapi nyatanya otaknya mampu merancang sesuatu yang ganas, ujar Wiro dalam hati. "Sahabat, jika kau tidak menganggap aku sahabat, dan aku tidak boleh menyaksikan kehebatanmu, biar aku pergi saja. Sebentar lagi malam akan turun. Aku harus melanjutkan perjalanan." "Pergilah, tak ada yang melarangmu," sahut Joran Kemitir tidak acuh. Dia memukuk memotesi buah-buah rambutan lalu tinggalkan tempat itu menuju arah berlawanan dari yang diambil pendekar 212 Wiro Sableng. Gedung besar kadipaten tampak suram di sebelah dalam. Tak kelihatan ada lampu atau pelita menyala. Suasana terasa sepi mencekam, walau di luar ada dua lampu minyak menyala, yaitu di langkan depan dan di pintu gerbang. Tidak seperti biasanya di mana hanya terdapat dua orang pengawal di pintu gerbang. Kini kelihatan setengah lusin prajurit kadipaten bersenjata golok dan tombak berada di situ. Lalu ditambah setengah lusin lagi yang setiap saat bergantian mengelilingi tembok luar dan tembok dalam yang memagari gedung.
Di mata orang awam yang kebetulan lewat dan menyaksikan keadaan gedung seperti yang digambarkan di atas, dia akan melihat. Tetapi di mata seorang berkepandaian tinggi seperti Pendekar 212 Wiro Sableng yang saat itu berada di atas atap sebuah bangunan yang terletak di seberang gedung Kadipaten, dia melihat satu pemandangan lain yang tersembunyi dalam gelapnya malam, yaitu pada hubungan dengan Kadipaten tampak mendekam sesosok tubuh. Malam makin larut, udara bertambah dingin. Wiro Sableng mulai mengantuk dan menguap beberapa kali. Di atas hubungan bangunan Kadipaten, sosok tubuh yang bersembunyi di sana tidak bergerak sedikit pun, diam seperti sebuah batu. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Sunyi, lalu ada suara derap kaki kuda. Dari tikungan jalan muncul seorang penunggang kuda berpakaian hitam-hitam. Meskipun gelap, namun wajahnya masih dapat dilihat dan jelas. Orang ini hanya memiliki satu mata. Inilah Joran Kemitir. Tepat di depan pintu gerbang Kadipaten, kuda yang berlari kencang itu membelok tajam, membuat putaran seraya. Dua kaki belakangnya menerjang. 6 prajurit pengawal yang berjaga-jaga di pintu gerbang terkejut tidak menduga. Sebelum mampu berbuat sesuatu, 2 orang di antara mereka terpental roboh dihantam tendangan kaki kuda. Satu langsung mati karena jebol dadanya, satu lagi mengerang sekarat sambil pegangi perut dan sesaat kemudian juga menemui ajal. 4 prajurit lainnya setelah sadar dari kaget dan melihat apa yang terjadi, berteriak marah dan langsung menyerang dengan lemparan tombak. 3 batang tombak meluncur ke arah si penunggang kuda. Satu lagi melesat ke arah leher kuda tunggangannya. Mendapat serangan berbahaya seperti itu, si penunggang kuda hanya sedetik terkesiap. Dia gerakan kedua tangannya dan tendangan kaki kiri kanan. Tombak yang menyerang leher kuda mental, patah 2 dihantam kaki kanannya, sedang 3 tombak lain mencelat begitu dihantam pukulannya. 1 tombak diantaranya patah 2. Sret, sret. 4 golok panjang dicabut berbarengan. 4 prajurit pengawal pintu gerbang menyerbu. Sementara itu 6 pengawal yang bertugas mengelilingi tembok bangunan Kadipaten tampak datang berlarian. Dari tempatnya bersembunyi, Wiro bertanya-tanya mengapa orang yang mendekam di atas hubungan gedung Kadipaten masih belum bergerak atau melakukan apa-apa, padahal 2 pengawal sudah meregang nyawa. Dikurung 10 orang prajurit, orang di atas kuda tampak tenang dan tidak merasa nyeri sama sekali. Malah sambil satu tangan berkacang pinggang, dia berkata lantang, "Kalian cecunguk-cecunguk Kadipaten memang pantas mampus di tanganku. Tangan-tangan kalian ikut berlumuran darah waktu dulu membunuh 2 putraku. Tapi lebih baik kalian memanggil dulu keparat bernama Unggul Jongrang. Dia harus menyaksikan kematian kalian. Kau telah membunuh 2 kawan kami dan masih berani pidato. Mampuslah!" Seorang prajurit yang rupanya adalah kepala pengawal babatkan goloknya ke pinggang Joran Kemitir. Bersamaan dengan itu 9 golok ikut pula berkelebat, menusuk, membacok, dan membabat. Bakbuk, bakbuk, 10 golok menghantam tubuh Joran Kemitir sampai mengeluarkan suara bergedebukan. Tapi tak segores pun tubuh lelaki bermata 1 itu terluka atau mengucurkan darah. Tidak mempan, ujar Wiro itu terkesiap menyaksikan kejadian itu.
10 prajurit yang menyerang seperti tidak percaya melihat apa yang terjadi. Mereka menyerbu lagi, kali ini kepala lawan yang dituju. Hasilnya tetap sama, Joran Kemitir tak mempan senjata tajam berkat ilmu kebal yang didapatnya dari Tubagus Jelantik alias Maut Bermata Satu. Mendapatkan serangan ganas, mereka tidak membawa hasil karena lawan di atas kuda itu ternyata tidak mempan dibacok atau ditusuk. 10 pengawal kadipaten menjadi lumer nyalinya. Terlebih lagi ketika satu tendangan Joran Kemitir membuat roboh dan mati salah seorang dari mereka. Disuruh memanggil Unggur Jongrang, kalian minta mati percuma, teriak Joran Kemitir. Sekali lagi kaki kanannya berkelebat dan seorang lagi prajurit kadipaten mencelat menemui ajal. Semua prajurit yang masih hidup menjadi geger dan bersurut mundur. Dada berdebar takut dan wajah mencuat ngeri. Lekas kalian panggil Adipati Keparat itu, jangan dia bersembunyi di bawah selimut. Baru saja Joran Kemitir mengucapkan kata-kata itu, satu bentakan menggeledak dan sesosok tubuh laksana seekor burung alap-alap melayang dari wuwungan gedung kadipaten. Bangsat, siapa yang berani menyebut nama Adipati secara kurang ajar? Brak! Kuda tunggangan Joran Kemitir meringkik keras lalu terhempas roboh ke tanah. Kepalanya pecah. Binatang ini berguling beberapa kali, meringkik sambil melejang-lejangkan keempat kakinya lalu diam, tak bergeming lagi. Ketika tendangan maut itu menghantam kepala kuda, Joran Kemitir cepat lesatkan tubuh ke atas, membuat gerakan salto di udara lalu turun ke tanah dengan kaki lebih dahulu. Begitu memandang ke depan, bergetarlah hatinya ketika menyaksikan siapa yang tegak di depannya, yakni orang yang barusan membunuh kudanya dengan satu tendangan ganas luar biasa. Orang ini bukan lain yang dikenal bernama Munding Tambak Sati, salah seorang dari 3 tokoh silat yang dulu ikut menghancurkan keluarganya dan ikut bertanggung jawab atas penculikan istrinya. Selama beberapa tahun Munding Tambak Sati lenyap entah kemana, dan 2 orang tokoh silat lainnya terus menjadi kaki tangan Adipati Unggur Jongrang untuk melindunginya. Beberapa kali Joran Kemitir coba menerobos masuk ke dalam kadipaten atau mencegat Unggur Jongrang di tengah jalan, tapi 2 tokoh ini selalu melindunginya. Ini di mana kedua tokoh silat itu? Mengapa yang muncul justru Munding Tambak Sati yang diketahui selama ini tak pernah kelihatan mata hidungnya? Bangsat, kau masih belum menjawab pertanyaanku, membentak Munding Tambak Sati. Tangan kiri bersitekan pada hulu pedang lurus yang tersisip di pinggangnya. Meskipun sudah memiliki ilmu kebal dan ilmu pukulan yang hebat, namun menghadapi Munding Tambak Sati yang dulu memang ditakutinya, mau tak mau hati Joran Kemitir jadi bergetar juga. Tapi bila kemudian terbayang 2 wajah putranya yang menemui ajal, dan terlebih lagi wajah istrinya yang diculik dan kini entah berada di mana, maka amarah Joran Kemitir jadi menggeledak. Dendam kesumatnya membara, sekujur tubuhnya bergetar oleh hawa amarah. Tanpa tedeng aling-aling dia acungkan telunjuk tangan kirinya cepat tepat ke muka orang di hadapannya itu seraya membentak, "Manusia durjana Munding Tambak Sati, kau tidak mengenal diriku lagi." Tentu saja Munding Tambak Sati menjadi terkejut ketika dapatkan orang mengetahui namanya. Sepasang mata manusia bertampang angker ini memandang tak berkesip pada orang di mukanya, tetap saja dia tidak mengenali. "Aku Joran Kemitir, 2 tahun lalu tanganmu ikut berlumuran darah atas kematian 2 putraku, juga atas penculikan istriku." Kembali Munding Tambak Sati tersentak kaget. "Joran Kemitir, kau rupanya."
desis Munding Tambak Sati seraya usap mukanya yang cacat. "Jika kau mencari Adipati, dia tidak ada di sini. Aku mewakilinya. Katakan apa maumu. Mengapa kau membunuh prajurit-prajurit tak berdosa itu?" "Prajurit-prajurit tak berdosa?" Joran Kemitir tertawa bergelak. Dari suara tertawa itu, Munding Tambak Sati segera maklum kalau Joran Kemitir dulu tidak sama yang kini dihadapinya. Suara tawa itu mengandung tenaga dalam, dan tadi pun dia menyaksikan kehebatan serta keganasan Joran Kemitir. Lalu ada apa dengan mata kirinya? Mengapa ditutup kulit hitam? Begitu rupa buta sebelah. "Prajurit-prajurit itu tidak berdosa katamu. Hahaha. Dosa mereka sama saja dengan dosamu. Sama saja dengan dosa si keparat Unggul Jongrang. Malah dosa kalian lebih biadab lagi, dan kalian akan menerima balasannya malam ini kau yang pertama Munding." "Jangan berani menyebut nama Adipati secara keji," bentak Munding Tambak Sati. "Karena dia memang manusia keji, Munding. Tidak beda dengan dirimu." Pelipis Munding Tambak Sati bergerak-gerak, rahangnya menggembung menahan amarah. "Dengar manusia bermata satu, jika kau memang Joran Kemitir, aku bersedia mengampuni selembar nyawa anjingmu, asal saja kau lekas angkat kaki dari sini." Joran Kemitir tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata Munding Tambak Sati itu. Ketika suara tawanya berhenti, dia meludah ke tanah. "Munding Keparat, ketahuilah aku datang kemari. Salah satu tujuan adalah untuk mencabut nyawa busukmu. Apakah selama beberapa hari ini kau tidak bermimpi buruk atau merasakan tanda-tanda aneh bahwa malam ini kau bakal mampus?" "Anjing kurap," hardik Munding Tambak Sati. "Kau bakal mampus dengan kepala terpisah, Munding. Kau yang harus duluan, Joran," teriak Munding Tambak Sati marah sekali, lalu menyerbu dengan satu jotosan ke dada Joran Kemitir. Sambil tertawa, Joran Kemitir bertolak pinggang dan bentang dadanya. Malah dia ucapkan kata-kata menantang. "Pilih bagian tubuhku yang empuk, Munding Keparat." Gertak Munding Tambak Sati. "Jebol dadamu." Tokoh silat tangan kanan Adipati Unggul Jongrang itu yakin betul akan kehebatan ilmu pukulan yang dimilikinya. Karena itu dia memastikan dada lawan akan remuk sampai ke jantung dilanda jotosannya. Buk! Joran Kemitir terjajar 2 langkah ke belakang dan jatuh duduk. Tapi saat itu pula dia bangkit kembali sambil menyeringai. "Dadaku tidak jebol, Munding. Sekarang giliranku memukul." Tinju kanan Joran Kemitir melesat ke depan. Serangan ini sangat mudah dielakkan Munding Tambak Sati. Tapi tak terduga dari samping kiri menderu jotosan tangan kiri Joran Kemitir, tepat menghantam pelipis kanan Munding Tambak Sati. Lelaki bertampang angker ini menjerit keras, jatuh terbanting ke tanah, tak bergerak lagi. Keningnya rengkah. Munding mati dengan mata melotot. Joran Kemitir usap-usap lengan kanannya. Dia melangkah mendekati mayat Munding Tambak Sati, menginjak dada dekat leher orang ini, lalu membungkuk untuk memutir kepalanya. Rak! Terdengar suara patahnya tulang leher Munding Tambak Sati. Prajurit-prajurit Kadipaten yang menyaksikan hal itu tersurut mundur dengan bulu roma merinding. Dengan tangan kanannya, Joran Kemitir menjambak rambut kepala Munding Tambak Sati, lalu dia melangkah sampai di tangga langkan Kadipaten. Di sini dia berhenti dan berteriak keras, "Unggul Jongrang, aku tahu kau ada di gedung. Sembunyilah terus di balik selimut. Besok pagi jika kau membuka pintu dan keluar, sempatkan melihat kepala kacungmu ini.
nasibmu akan lebih jelek dari dia. Joran Kemitir lemparkan kepala Munding Tambang Sati. Kepala itu menggelinding di atas lantai langkat gedung Kadipaten dan berhenti tepat di pintu depan. Joran Kemitir melangkah meninggalkan halaman gedung Kadipaten dengan puas. Dia telah membuat rasa takut dalam diri Adipati itu. Dia merasa pasti betul akan hal itu. Belasan prajurit pengawal Kadipaten tak satupun yang berani bergerak ketika dia melangkah menuju pintu gerbang. Namun ketika melewati pintu gerbang, seseorang menepuk bahunya. Mengira ada yang menyerang, Joran Kemitir menghantam ke samping. Dia hanya memukul tempat kosong. Orang yang menepuk ternyata berada di samping lain. Sekali lagi Joran hendak memukul, namun setengah jalan batalkan niatnya ketika melihat siapa orang di sampingnya itu. "Apa keperluanmu muncul di sini?" menghardik Joran Kemitir. Nada bentakannya lebih menunjukkan rasa heran daripada marah. "Aku hanya ingin melihat kehebatanmu, sahabat. Kau benar-benar luar biasa, tak mempan senjata, memukul mati lawan dengan satu gebrakan. Ingin sekali aku mendapatkan ilmu seperti itu." "Jangan ngaco. Aku menaruh curiga kau memata-mataiku. Mungkin kau kaki tangan unggul jonggrang." "Kau yang ngaco, sahabat," sahut Wiro dengan menyeringai. "Jika aku orangnya Adipati itu, sudah tadi aku menyerang. Masakan aku membiarkan kau membunuh orang bernama Munding Tambang Sati itu begitu saja?" Joran Kemitir terdiam sesaat, namun kemudian dia gelengkan kepala. "Aku tak percaya padamu, sikapmu konyol, dan aku tak mau kau mengukiti diriku." Selesai berkata begitu, Joran Kemitir hantam tangan kanannya ke arah dada pendekar 212 Wiro Sableng. Serangan itu mengeluarkan suara angin deras, membuat murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede tersentak kaget karena tidak menyangka dia tak keburu melompat menghindar. Maka Wiro menangkis pukulan Joran Kemitir dengan menghantam lengan orang itu. Buk! Joran Kemitir terpental 3 langkah dan jatuh duduk di tanah, tapi dia sama sekali tidak merasa sakit sedikit pun. Dengan cepat dia berdiri dan melangkah mendekati Wiro. Pendekar 212 sendiri meskipun tidak bergerak dari tempatnya berdiri, tapi tubuhnya tampak tertatih-tatih, terbungkuk-bungkuk menahan sakit yang amat sangat. Lengannya tampak membengkak biru, dan selain sakit bukan main, dia merasakan seolah-olah tangan kanannya itu lumpuh, tak bisa digerakkan. Seumur hidup baru kali ini Wiro mengalami cedera seperti itu. Melihat Joran Kemitir mendatangi, Wiro segera siapkan pukulan sakti di tangan kiri. Tapi Joran tidak melangkah lebih dekat dan juga tidak menyerangnya kembali. Lelaki ini berkata, "Itu cukup jadi peringatan bagimu untuk tidak mengikutiku." "Kentut busuk," maki Wiro, "antara kita tak ada saling sengketa, dan kau memukulku sampai cedera seperti ini. Mari kita berkelahi sampai 100 jurus." Joran Kemitir tertawa sini. "1 jurus saja kau sudah cedera. Bagaimana mungkin menghadapiku sampai 100 jurus? Ngaco." Panas sekali hati pendekar 212. Tangan kirinya siap menghantam, tapi Joran Kemitir sudah membalik, membelakanginya dan melangkah pergi. Tak mungkin bagi Wiro untuk membokong dari belakang selagi dia bermaksud untuk mengejar Joran Kemitir. Tiba-tiba 2 bayangan berkelebat dari tempat gelap yang di sebelah kanan terdengar berseru, "Oh Jenar, kita datang terlambat. Sesuatu telah terjadi di sini." "Kau benar Ametung, lekas menyelidik ke dalam gedung. Aku akan menangkap pemuda berambut gondrong ini. Pasti dia biang racun penimbul bencana di tempat ini."
Dikejap itu pula Wiro melihat sosok tubuh kecil dan pendek melesat ke arahnya. Ada angin menyambar bersamaan dengan gerakan orang ini. Memandang ke depan, Wiro melihat seorang lelaki bertubuh kecil dan katai, berwajah penuh keriput, tanda usianya sudah lanjut. "Pemuda asing, kau pasti suruhannya Joran Kemitir," si katai membentak. Saat itu Wiro masih berada dalam keadaan kesakitan. Untuk menghindari salah sangka, dia cepat menjawab, "Aku tidak ada sangkut paut dengan Joran Kemitir. Orang itu baru saja meninggalkan tempat ini. Dia yang membunuh orang bernama Munding Tambak Sati." Belum habis Wiro memberi keterangan, dari arah langkan gedung kadipaten terdengar teriakan, "Pemuda itu dusta. Pasti dia yang membunuh Munding Tambak Sati secara keji dan ganas." Lalu berkelebat sesosok tubuh lagi di hadapan Wiro. Orang yang kedua ini ternyata memiliki tubuh tinggi kekar, berpakaian serba hitam, memakai daster hitam dengan hiasan perak berbentuk bintang. Lengan panjang bajunya berumbai-rumbai. Aku memang sudah mencurigainya. Kalau bukan suruhan Joran Kemitir, mengapa dia berada di sini? Biar ku tangkap dia hidup-hidup. Adipati pasti senang dapat mengiris-iris tubuhnya, lalu memeraskan jeruk nipis di lukanya. Percuma saja Wiro bersilat lidah untuk menerangkan. Lelaki kate berwajah keriput bernama Loh Jenar itu susupkan tangan kanannya ke pinggang. Begitu tangan itu ditarik, tampak dia memegang seutas tali berwarna putih yang ternyata terbuat dari rotan. Dalam gelapnya tali itu seperti mengeluarkan cahaya aneh. Ketika diputar-putar, ternyata ada hawa dingin menyebar. Tiba-tiba tali rotan itu melesat bergelung-gelung. Wiro cepat sambut dengan pukulan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih terasa sakit dan lumpuh. Hebatnya, dihantam pukulan Wiro, tali rotan laksana seekor ular hidup menghindar ke samping. Wiro kembali menghantam. Kali ini sasarannya langsung ditujukan pada Loh Jenar. Wiro berhasil memukul lumpuh si muka keriput ini hingga terjengkang di tanah dan mengeluh kesakitan sambil pegangi dada dengan tangan kiri. Tapi Wiro saat itu sudah kena dilibat tali rotan. Pendekar ini berusaha lepaskan diri, tapi tali rotan yang liat itu malah bertambah kencang meremas bahu dan tangannya. Sialan, maki murid Sinto Gendeng. Kaki kanannya ditendangnya ke arah kepala Loh Jenar yang masih terduduk di tanah. Namun dari samping orang tinggi besar bernama Ametung menggebrak dengan bacokan senjata tajam berbentuk kelewang, membuat mau tak mau pemuda itu terpaksa tarik pulang kakinya. Di saat yang sama Loh Jenar sentakan ujung tali rotan. Tak ampun lagi, pendekar 212 terbetot keras lalu tergelimpang di tanah. Saat itu pula Ametung tusukan ujung kelewang ke arah tenggorokan Wiro Sableng. "Jangan bunuh dia, Ametung!" Loh Jenar berteriak sambil kencangkan ikatan tali rotan yang kini membelit bahu sampai betis Wiro. Nyawanya bagian Adipati. Kita cukup senang nanti menyaksikan bagaimana Adipati mengiris tubuhnya sedikit demi sedikit. Ametung tarik tangannya dan sisipkan kelewang ke pinggang. Wiro berusaha lepaskan diri dengan kerahkan tenaga dalam, tapi gagal. "Kalau kalian tidak segera melepaskanku, kalian akan dapat pembalasan dariku," Wiro mengancam. "Aku tak ada hubungan dengan Joran Kemitir." "Tenang anak muda, tenang," jawab Loh Jenar seraya usap-usap dadanya yang terasa sakit karena terluka di dalam. "Adipati akan melepaskanmu, tapi bukan tubuh kasarmu, melainkan nyawa busukmu, dan kami akan menerima hadiah."
Loh Jenar kemudian bertepuk memanggil pengawal. Pengawal kadipaten yang sedang tadi hanya berani berkumpul di sudut halaman menyaksikan apa yang terjadi. Dia menyuruh pengawal. Pengawal itu menggotong tubuh pendekar 212 Wiro Sableng ke dalam gedung. Adipati Unggo Jonggrang keluar dari dalam kamar dengan membekal sebilah keris terhunus dikawal dengan 6 orang prajurit. Ketika dia sampai di ruangan tengah di mana tampak Loh Jenar dan Ametung, sang adipati sarungkan kerisnya kembali dan sisipkan di pinggang. Sesaat dia memperhatikan pemuda berpakaian putih berambut gondrong yang dalam keadaan terikat menggeletak di lantai. Dia sama sekali tak mengenal siapa adanya pemuda itu. Unggo Jonggrang berpaling pada Ametung dan Loh Jenar. Tampangnya tampak berubah kelam merah. Bagus benar kelakuan kalian berdua. Kalian lenyap lebih dari 2 minggu. Apa kalian lupa kalau aku membayar kalian untuk menjaga keselamatanku dan keluargaku? Lihat apa yang terjadi. Munding Tambak Sati mati dengan kepala putus. Rupanya kalian menginginkan hal itu terjadi padaku. Ametung dan Loh Jenar tercekat diam sejenak. Lalu si tinggi besar Ametung menjura seraya menjawab, "Maafkan kami Adipati, sama sekali tidak ada maksud untuk melalaikan tugas. Kami pergi karena mengetahui Adipati berangkat ke kota raja dan mendapat kawalan Munding Tambak Sati. Jangan berani bersilat lidah padaku Ametung. Jika kau tidak suka, kau bisa kusuruh angkat kaki dari sini." Ametung diam saja. Dia dan juga Loh Jenar tahu betul kalau Unggo Jonggrang tak akan mengusir salah satu dari mereka. Dalam keadaan keselamatan terancam adalah tolol jika dia melakukan hal itu, apapun alasannya. Siapa pemuda gondrong itu? Akhirnya Unggo Jonggrang ajukan pertanyaan. "Dia kami sergap dekat pintu gerbang. Pasti dia orangnya Joran Kemitir. Aku tidak ada sangkut paut apapun dengan orang itu. Harap kalian membebaskanku." Wiro Sableng cepat menukas ucapan Loh Jenar. "Pemuda keparat, tak ada yang menyuruh kau membuka mulut," hardik Loh Jenar. Lalu orang tua katai ini tendang dada kiri membuat pemuda ini mengeluh kesakitan. Tubuhnya mencela sampai ke dinding ruangan. Dadanya serasa amblas. Pemandangannya sesaat seperti gelap. Darahnya menggelegak. Tapi dia tak bisa berbuat apa. Tali rotan yang mengikat sungguh luar biasa, membuatnya tak berjaya. "Aku bersumpah membunuhmu Katai," ujar Wiro dengan geraham bergemeletak. Loh Jenar malah tertawa mengekeh. "Kau tak mampu melakukan hal itu anak muda. Adipati Unggo Jonggrang akan membunuhmu lebih dulu." "Bukankah begitu Adipati?" tanya Loh Jenar seraya berpaling pada Unggo Jonggrang. "Lebih penting jika kalian menangkap atau membunuh Joran Kemitir, bukan yang satu ini. Tapi kalau tak dihabisi, dia bisa membuat kesulitan. Gotong dia ke halaman belakang. Siapkan jeruk nipis, melihat tubuhnya penuh otot. Mungkin aku terpaksa bekerja keras." Lalu Unggo Jonggrang menghunus kerisnya kembali dan mengikuti Loh Jenar beserta Ametung yang menggotong tubuh Wiro Sableng ke halaman belakang. Adipati Unggo Jonggrang mempunyai kesenangan mengerikan. Dia selalu membunuh orang-orang yang dianggap berbahaya terhadap dirinya dengan jalan mengiris-iris daging tubuh dan muka, lalu memeraskan potongan jeruk nipis ke atas sobekan-sobekan luka itu. Kesukaan yang merupakan penyakit gila ini membuat dia merasa senang, terutama jika mendengar jerit pekih korban. Setelah puas, baru akhirnya dia membunuh orang itu dengan satu tusukan ganas di tenggorokan.
Masih dalam keadaan terikat tali rotan, Wiro ditegakkan bersandar ke sebuah pohon di halaman belakang. Adipati Unggu Jonggrang mengelilingi korbannya beberapa kali sambil leletkan lidah seolah-olah hendak menyantap hidangan lezat. Ametung yang tadi pergi kembali lagi membawa lebih dari selusin jeruk nipis. Sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng membeliak. Dia hampir tidak dapat mempercayai kalau nasib celaka seperti itu akan menimpa dirinya. Adipati, kau harus percaya padaku. Aku tidak ada sangkut paut apa-apa dengan Joran ke bibir. Aku hanya kebetulan saja berada di pintu gerbang Kadipaten. Plak! Satu tamparan mendarat di muka pendekar 212 membuat bibirnya pecah. Iblis pengecut, berani menganiaya orang tidak berdaya. Rutuk Wiro. Ludah bercampur darah yang ada di mulutnya diludahkannya ke muka keriput Loh Jenar. Diludahi begitu rupa, Loh Jenar jadi naik hitam. Dia melompat untuk menghantam muka Wiro dengan jotosan tangan kiri kanan, tapi Ametung cepat memegang bahunya. Jika orang ini pingsan kena hajaranmu, Adipati tidak akan mendapat kesenangan lagi, Loh Jenar. Bangsat! Serapah Loh Jenar seraya menyeka mukanya. Aku melihat sesuatu tersisip di belakang punggung pemuda ini. Tiba-tiba terdengar ucapan Ametung. Pendekar 212 Wiro Sableng menggeram dalam hati dan membatin. Jika keparat ini merampas kapak maut naga geni 212 milikku, benar-benar celaka. Ametung melangkah mendekati Wiro sementara Unggu Jonggrang merasa jengkel karena apa yang hendak dilakukannya jadi tertunda. Karena hampir sekujur bahu, dada dan punggung terlibat tali rotan. Untuk melihat benda apa yang tersisip di belakang punggung Wiro, Ametung harus merobek pakaian putih si pemuda di bagian punggung. Astaga, senjata mustika! Seru Ametung tertegun. Begitu pakaian Wiro robek besar dan sinar menyilaukan membersit dari mata kapak naga geni 212. Kalau itu senjata mustika, berkata Loh Jenar. Dia melangkah mendekati Wiro. Itu pantas menjadi milikku. Lalu dia memutar ujung tali rotan yang mengikat sekujur tubuh Wiro. Pendekar 212 merasakan libatan tali rotan itu mengendur, namun masih belum cukup kendur baginya untuk menggerakkan tangan, apalagi membebaskan diri. Sementara itu sambil mendorong tubuh Ametung, Loh Jenar melompat dan ulurkan tangannya untuk menarik mata kapak. Tapi sebelum tangannya menyentuh senjata sakti mandraguna warisan Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu, tiba-tiba terdengar suara sesuatu runtuh. Berpaling ke samping kiri, semua orang menyaksikan tembok halaman belakang gedung Kadipaten bobol berantakan. Dari lubang besar pada tembok melesat masuk sesosok tubuh berpakaian hitam membentuk garang. Bagus, 3 musuh besarku semua ada di sini. 2 segera menerima mampus. Yang 1 biar mati ketakutan dulu. Ini dia manusia sialan yang membuatku jadi sengsara begini. Pendekar 212 menggeram. Yang datang bukan lain lelaki bermata 1, Joran Kemitir. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.